Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan gue Jody di channel Kapten Jody. Yes, dalam video kali ini gue mau bahas tentang ini dia nih. Ini adalah Apple Watch Ultra 2 guys, yang dimana baru aja gue order lewat Tokopedia karena ternyata mereka langsung ready stock juga. Jadi bagi teman-teman yang lagi cari gadget Apple terbaru kayak ini Apple Watch Ultra 2 atau iPhone 15, kalian bisa langsung kontak aja ke Tokopedia-nya atau nanti gue taruh linknya di deskripsi. Dan kebetulan memang sudah gue unboxing karena ya ini dia boxnya. Dan boxnya ini gue bilang sih kayak unik aja gitu karena memang mereka untuk yang generasi jamnya mereka dari Apple itu semuanya bahannya udah udah 100% dari bahan recycle, dari packaging dusnya, dari si tali jamnya, terus sama si bahan Apple Watch Ultra-nya sendiri. Karena memang kalau kalian tahu Apple Watch Ultra itu dia terbuat dari material titanium, dan titanium yang untuk seri kedua ini dia itu terbuat dari titanium tapi yang recycle-nya gitu. Jadi 90% recycle titanium gitu deh. Ini udah gua pakai kurang lebih 24 jam. Gua akan kasih impresi gua sih, kayak first impression gua terhadap si Apple Watch Ultra ini, yang dimana menurut gua juga ini adalah sesuatu yang baru ya. Fun fact, jadi sebenarnya ini adalah Apple Watch kedua gua, karena sebelumnya gua tuh sebenarnya juga sudah punya Apple Watch yang seri pertama, bahkan ini sebelum ada yang sekarang seri 9. Jadi ini adalah generasi pertama. Ini kebetulan bandnya udah gua ganti pakai yang murahan. Ini waktu itu gue belinya yang ukuran 45 mm, yang tipenya yang sport. Dan ya sampai saat ini sebenarnya sih masih fine-fine aja ya. Cuman gue udah nggak pakai jam ini lagi. Dan ya gue tertarik sama Apple Watch Ultra pas pertama kali tahun lalu itu dirilis gitu. Dan tadinya gue mau beli yang Apple Watch yang pertama. Cuman pas udah tahu announcement dari Apple udah ada seri kedua ya, jadi kayak nanggung gitu lah. Udah gue langsung ganti ke yang seri keduanya yang ini. Nih, mending gue lepas aja biar nunjukinnya juga enak. Dan ini juga kalian bisa lihat sendiri untuk unboxingnya. Menurut gua sih ya unik ya ketika mengunboxing si Apple Watch Ultra yang kedua ini, karena dia itu bungkusannya bukan kayak di kotak dus gitu, bukan, tapi kayak disarungin gitulah kasarnya, kayak disampulin si box-boxnya itu. Jadi ada dua box, kalian akan mendapatkan box yang untuk talinya terus sama yang jamnya sendiri gitu. Dan untuk talinya sendiri gua pesennya yang Alpine Loop warna biru gitu, karena Apple Watch Ultra itu dia ada tiga macam ini ya, tiga macam band atau tiga macam tali jamnya. Ada yang Alpine Loop, Trail Loop, sama Ocean Loop. Dia ini ukurannya 49 mm guys. Jadi dia itu udah pasti besar ya, layarnya lebih besar ketimbang Apple Watch yang seri standarnya. Dan kalau misalnya kita bandingkan sama seri Ultra Watch yang pertama, ya menurut informasi sih memang tidak ada perbedaan secara signifikan gitu. Dan harganya pun dari yang pertama sama yang kedua ketika pas rilis itu harganya sama gitu. Jadi makanya kenapa gue lebih pilih yang kedua, karena hal itu sih. Jadi kayak nanggung aja gitu, walaupun pasti Apple Watch Ultra yang seri pertama itu nanti akan lebih murah lah. Ya seperti biasa, sebelum kita menggunakan Apple Watch harus dikonekin dulu ke iPhone, kita setup dulu gitu kan. Dan syaratnya juga iPhone kalian juga harus diupdate juga OS-nya, karena kebetulan HP gue ini belum diupdate OS-nya, jadi harus diupdate dulu. Dan setelah diupdate baru deh kalian bisa konekin smartwatch kalian, Apple Watch Ultra kalian ke iPhone kalian. Habis itu udah deh kalian setting, baru deh udah bisa digunakan. Apakah worth it gitu ya kalau kalian membeli sebuah Apple Watch Ultra? Kalau dari POV gua, Apple Watch Ultra ini sebenarnya lebih diperuntukkan sama orang-orang yang mempunyai aktivitas secara spesifik ya, bukan yang secara general gitu. Ya yang tadi dibedakan dengan tiga kategori itu ya. Ada yang memang orangnya itu outdoor banget, entah itu kayak pergi ke hutan, ke gunung gitu kan, atau orang yang suka olahraga banget karena memang
jam ini memiliki aplikasi yang ternyata sangat mendukung untuk kita-kita yang suka olahraga kayak gitu kan. Terus sama yang terakhir yang suka diving atau yang berhubungan dengan dunia air, terutama air laut. Jadi bagi teman-teman yang suka diving pakai jam ini, ya kabarnya sih bisa memenuhi kebutuhan para si divernya kayak gitu guys. Dan kalau untuk gue pribadi sebenarnya pertama kenapa gue suka Apple Watch Ultra ini karena dari segi baterainya. Karena kalau misalnya kita ngomongin baterai, Apple Watch Ultra ini dia itu bisa up to 72 jam menurut klaimnya dari Apple kalau misalnya kita menggunakan mode low battery atau mode low mode-nya gitu deh, yang mode hemat baterainya. Tapi kalau misalnya penggunaan normal kayak masih ada notifikasi dari handphone ya kan, terus kayak masih sedikit ngotak-atik si jamnya, kabarnya sih bisa juga sih sampai dengan 2 hari gitu ya. Gimana peruntukannya, karena dari itulah kenapa gue lebih pilih yang Ultra ketimbang yang seri yang standarnya. Terus ini juga secara dari segi tombol ini juga merupakan impresi pertama gue juga. Jadi gue waktu pertama kali unboxing gue coba-coba gitu kan, jadi kayak oh kayak gini Apple Watch Ultra tuh, oh my god. Ya ada norak-norak sedikit juga sih, kayak wah ini keren banget. Kalau dipegang secara langsung gitu nggak ngeliat di video atau di foto kayak wah ini bagus banget. Kayak gue tuh pertama kali ini dateng kayak gue ngeliatin terus kan. Sebenarnya Apple Watch ini juga mendukung kita-kita yang suka bikin video dengan menggunakan iPhone, karena ini bisa menjadi kayak sebuah remote bagi teman-teman yang sedang menggunakan HP-nya untuk jadi video atau foto. Terus kayak ada display tambahan gitu, jadi kalian bisa sambil memantau lewat jam gitu. Tetapi sebenarnya HP ini tuh sudah mendukung sama yang namanya GPS dan seluler. Nah, tapi sayangnya kabarnya kalau dipakai di Indonesia untuk yang penggunaan seluler segala macamnya itu belum maksimal, guys. Jadi kalau misalnya mau maksimal ya harus digunainnya kalau nggak ya di Eropa atau di Amerika sana sih. Karena memang kan kebanyakan tech YouTuber itu yang review Apple Watch Ultra, yang kan ada tuh orang-orang yang suka bikin day in my life with Apple Watch Ultra, kayak seharian bersama Apple Watch Ultra doang, atau menggunakan Apple Watch Ultra doang tanpa iPhone gitu kan. Karena pada dasarnya kita itu udah bisa menggunakan Apple Watch Ultra ini tanpa iPhone, guys. Jadi dia udah bisa berfungsi secara independen gitu tanpa konektivitas si iPhone-nya itu sendiri, guys. Jadi kayak menurut gua ini kayak mini iPhone aja. Dia bisa teleponan, dia bisa chatan, dia bisa dengerin musik, dia bisa nonton video YouTube gitu. Terus juga kalau di luar negeri kan dia sudah kompatibel dengan pembayaran dengan Apple Pay gitu kan. Sedangkan kalau di Indonesia masih belum deh setahu gue ya. Jadi belum bisa bayarnya tuh pakai jam kayak gitu. Kayak menurut gue keren aja gitu. Jadi kita lebih praktis, lebih seamless aja secara fungsionalnya dengan menggunakan Apple Watch Ultra ini. Dan seri-seri Apple Watch yang terbaru juga sebenarnya juga bisa. Makanya itulah kenapa gue tertarik sama Apple Watch Ultra. Cuman kalau di Indonesia ujung-ujungnya paling akan lebih berat ke gaya atau lifestyle, karena gue akuin ini jam bagus gitu. Jadi gue ketika ngelihat temen gue atau orang-orang yang menggunakan Apple Watch Ultra tuh kayak jadi salfok sendiri gitu loh, kayak anjir bagus banget jamnya gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan baterai juga so far gue 24 jam dia masih 45%. So, ini masih sekedar first impression, guys. Jadi mungkin kalau misalnya kalian butuh request review secara mendalam, mungkin gua nggak secara spesifik mendalam, tapi lebih ke penggunaan setelah seminggu atau sebulan kayak gitu ya. Nanti akan gua update lagi. So, ya paling seperti itu aja untuk pembahasan Apple Watch Ultra kali ini. Jadi ya gimana menurut kalian soal Apple Watch Ultra? Kalau misalnya kalian tertarik, jangan lupa cek toko HP dia, karena mereka kabarnya sudah ready barangnya, dan gue juga belinya di sana. Ini serius gue beli ya guys, bukan endorse. Memang mereka cepet aja sih untuk datengin barangnya. So ya, Oke, paling segitu aja. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.